Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Amelia Putrisari, Ani Kusmaningrum, Elvi Hairani, Kiki Reski Safitri, dan Yuna Safira akan membahas materi jasa bank berupa transfer falas dan inkanso dengan mata kuliah akuntansi perbankan dan dosen pengampu Ibu Arini SE MAK AKCA. Baiklah, untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Amelia Putrisari. Jasa bank. Jasa bank terbagi dua, yaitu transfer falas dan inkaso. Pengertian. Falas, valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Inkaso. Inkaso adalah salah satu jenis jasa pelayanan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah untuk melakukan penagihan sejumlah uang ke suatu pihak atau lembaga tertentu di kota berbeda. Mekanisme. Mekanisme falas yang pertama, pihak pengirim bisa mendatangi kantor bank yang menyediakan layanan remittance. Selanjutnya, kamu bisa meminta formulir pengiriman uang, isi informasi dengan benar dan lengkap tentang jumlah atau nominal uang yang akan dikirimkan, identitas pengirim dan penerima, sampai bank tujuan penerima kiriman uang itu. Sesudah formulir terisi lengkap, langkah selanjutnya adalah bank akan melakukan proses permintaan remittance dalam bentuk valuta asing melalui debit dari tabungan falas si pengirim bila mengirim berstatus sebagai nasabah. Bila bukan nasabah, jumlah nominal akan dikonversikan ke dalam bentuk valuta asing terlebih dahulu. Pihak bank pengirim akan melakukan proses permintaan remittance dengan bank koresponden selaku penghubung atau perantara dengan bank tujuan penerima uang. Lalu bank tujuan akan menerima kiriman uang dan akan diteruskan kepada pihak penerima sesuai dengan instruksi dari pihak pengirim. Mekanisme inkaso. Mekanisme inkaso dimulai dari nasabah yang mengajukan inkaso dapat mengambil box teller dalam manifold atau brankas utama, cek saldo, periksa kelengkapan, bawa buku rekening, ubah tanggal pada mesin validasi. Setelah semua selesai akan diproses. Materi selanjutnya yaitu pelaku. Pelaku falas yang pertama adalah masyarakat atau perorangan, selanjutnya instansi, perbankan, bank sentral, spekulan dan arbitraser, broker, hedge funds, perusahaan manajemen investasi, perusahaan pemerintah. Selanjutnya adalah pelaku inkaso. Pelaku inkaso ada dua, yaitu bank pemrakarsa dan bank pelaksana. Materi selanjutnya itu jenis-jenis. Jenis pasar falas ada tiga, yaitu pasar spot atau pasar tunai, pasar forward, dan pasar currency future. Jenis inkaso dilihat dari jenisnya, ada dua, yaitu warkat tanpa lampiran dan inkaso warkat dengan lampiran. Selanjutnya, fungsi dan peranan.
Fungsi falas yang pertama, mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga, memungkinkan dilakukannya hedging. Fungsi inkaso adalah pelayanan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai pelayanan lalu lintas pembayaran uang, melakukan aktivitas kegiatan. Peranan inkaso adalah membantu lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota, lebih bonafit, dan nasabah memiliki reputasi yang lebih jelas. Selanjutnya proses transaksi. Pada falas, transaksi dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu atau open buy, lalu ditutup dengan menjual atau sell. Ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Transaksi pada inkaso ada 3. Yang pertama, akuntansi inkaso keluar. Inkaso keluar yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Kedua, akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Yang ketiga, transaksi inkaso via kantor cabang bank sendiri. Transaksi yang dilakukan sebagai cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Keuntungan dan kekurangan. Keuntungan falas. Yang pertama, transaksi bisa dilakukan 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil. Yang ketiga, biaya transaksi rendah. Yang keempat, kenaikan ataupun penurunan harga terhadap mata uang dapat dijadikan keuntungan. Yang kelima, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Selanjutnya, kelemahan falas. Yang pertama, resiko kurs pertukaran tidak pasti dan sulit diprediksi. Yang kedua, sangat sulit dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara mempengaruhi kesuksesan karena adanya risiko yang timbul karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Keuntungan inkaso. Yang pertama, lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian tagihan antar kota. Yang kedua, lebih bonafit. Yang ketiga, kemudahan dalam penagihan pembayaran. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kelima, menghemat waktu. Yang keenam, terhindar dari risiko kehilangan. Selanjutnya, kelemahan inkaso. Selain menguntungkan, inkaso memiliki kekurangan yaitu sejak beroperasinya LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan, banyak pihak, khususnya kalangan perbankan, hanya melihat satu sisi saja dari fungsi LPS. Dalam penjelasan UU LPS, dinyatakan bahwa transfer masuk dan transfer keluar, serta inkaso, tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin karena bukan termasuk simpanan. Selanjutnya yaitu materi tentang kasus dan pembahasan. Nah, di sini sama-sama dapat kita lihat terdapat tabel kurs dengan contoh hari ini Pak Nanang membeli banknotes atau mata uang asing sebanyak 12 lembar dengan harga satuan yaitu $10. Atas pembelian banknotes ini, Pak Nanang memerintahkan Bank Stip mendebit rekening giro sebesar 40%, sedangkan sisanya 60% itu dibayar secara tunai. Banknot tersebut mendapatkan hasil sebesar $120 dengan rekening giro 40% mendapatkan $48, yaitu harus kita ubah dulu ke rupiah dengan kurs yang sudah tertera yaitu sebesar Rp439.200. Sedangkan rekening giro 60% itu mendapatkan $72 dengan kita ubah dulu ke dalam rupiah sebesar Rp655.200. Nah, bagaimana dengan jurnalnya? Yaitu dengan mendebit kas teller sebesar Rp655.200
dan mendebit rekening giro Pak Nanang sebesar Rp439.200 dengan mengkredit kas atau falas sebesar Rp1.091.400 dengan mendapatkan selisih kurs atau balancing sebesar Rp3.000. Pak Nanang hendak transfer honor David Beckham atau nasabah Bank of America sebesar $8.250 plus komisi transfer 1% plus biaya telex sebesar 100.000. Seluruh beban-beban transfer dibayar Pak Nanang dengan cara setor biliar giro bank stip, yaitu dengan mendapatkan kredit nostro sebesar Rp75.281.250, sedangkan kredit pendapatan Profkom itu sebesar Rp754.875. Kredit pendapatan telex itu sebesar 100.000 sesuai dengan yang diketahui oleh soal. Selanjutnya ada kredit pendapatan selisih kurs itu berjumlah Rp206.250 dan debit giro pada BI sebesar Rp76.342.375. Penyelesaian jurnalnya yaitu dengan mendebit giro pada Bank Indonesia sebesar Rp76.342.375 dan mengkredit nostro sebesar Rp75.281.250, pendapatan Profkom sebesar Rp754.875, pendapatan telex sebesar Rp100.000 dan pendapatan selisih kurs sebesar Rp206.250. Contoh lainnya yaitu transaksi antar bank, di mana pada tanggal 12 Maret 2007, Bank Cahaya Solo menerima amanat Warkar Inkaso atau setoran cek atau BG dari Adi untuk diinkasokan ke Bank Cahaya Jakarta atas beban sinta senilai 50 juta. Komisi inkaso 1% dari nominal yang diinkasokan. Pada saat menerima setoran cek, Bank Cahaya Solo sebagai bank pemrakarsa harus mencatat pada rekening administratif sebagai berikut, yaitu dengan mengkredit Warkar Inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 50 juta dan mendebit Warkar Inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 50 juta. Bagaimana dengan pencatatan pada rekening real? Yaitu dengan mendebit RAK cabang Jakarta itu sebesar 50 juta, giro Adi dikredit sebesar 49.500.000 dan pendapatan komisi inkaso itu dikredit sebesar Rp500.000. Sedangkan pencatatan pada Bank Cahaya Jakarta atau bank pelaksana yaitu dengan mendebit giro Sinta sebesar 50 juta dan mengkredit giro BI sebesar 50 juta. Baik, sekian penampilan dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.